Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari yang baru ini kembali Tuhan menganugerahkan kepada kita untuk kita kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Shalom.
Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saya tetap percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai detik ini kami tetap mengalami kebaikan, anugerah dan kemurahan Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam kami melakukannya, kami melakukan dengan benar. Tuhan Yesus, tolong dan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Biarlah urapan Tuhan boleh menaungi hamba-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya masuk kepada ayat firman Tuhan, ada satu kalimat yang berkata, makin dihambat, semakin merambat. Makin dihambat, semakin merambat. Apa maksudnya? Kata ini cukup populer di tengah-tengah para pelayan misionaris. Ya. Mereka di garis-garis terdepan melayani tempat-tempat yang susah dalam mengabarkan Injil. Tetapi yang luar biasanya, ketika Injil dihambat, malah di situ terjadi keajaiban yang luar biasa, mujizat terjadi, yaitu malah banyak yang percaya Tuhan Yesus. Saya ingin fokus kepada satu kata, yaitu dihambat. Dihambat berarti suatu situasi yang tidak mengenakan, situasi yang kita tidak mau alami ya saudara ya. Secara khusus bagi para misionaris dalam mengabarkan Injil di negara-negara yang tidak mau adanya Injil dan sangat sulit mengabarkan Injil, mereka ditolak, mereka dipenjara, mereka harus mati. Ya. Itu juga dapat dikatakan bahwa kata dihambat ini sebuah penderitaan yang mereka alami. Tapi luar biasanya mereka tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada saat ini kita akan sama-sama memfokuskan pada satu hal yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan, yaitu penderitaan. Sama seperti kata dihambat ini, ya, saudara. Tema yang saya ambil yaitu gereja yang bertahan di tengah penderitaan. Gereja yang bertahan di tengah penderitaan. Bapak Gembala sudah memberikan tema besar pada bulan Juni, yaitu gereja yang bertumbuh. Salah satu pertumbuhan gereja adalah tetap setia dalam keadaan apapun. Tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Itu sangat penting, saudara. Karena kesetiaan akan diuji ketika pergumulan, masalah ataupun penderitaan datang. Apakah tetap berpegang sama Tuhan atau lari ke tempat yang lain untuk mencari pertolongan. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Kita akan sama-sama belajar dari sebuah jemaat, sebuah gereja yang bertahan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari satu jemaat yang luar biasa memberkati kita sampai detik ini, yaitu jemaat di Smyrna. Sebelum kita melihat lebih dalam, mari kita melihat dari kota Smyrna sendiri. Letak geografisnya, bagaimana keadaan penduduknya, dan apa yang dialami orang-orang percaya pada waktu itu di kota ini. Kota Smyrna berada di wilayah Asia Kecil, saudara ya, di mana yang sekarang adalah negara Turki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ketujuh jemaat ini, semuanya berada di dalam Asia Kecil atau daerah Turki ini, Bapak Ibu Saudara ya. Kota ini berada 50 km di utara kota Efesus. Ya. Tepatnya dia di pesisir pantai. Ya. Dan nama kota ini, ya, yang dulunya Smyrna, sekarang berganti menjadi nama kota Izmir. Dan kota Smyrna atau kota Izmir ini satu-satunya yang masih ada dari ketujuh jemaat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, jadi kota ini masih ada. Dan gereja-gerejanya juga masih ada. Ya. Kalau kita melihat kota ini dibangun ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan pada tahun 600 sebelum Masehi, kota ini sempat dihancurkan oleh seorang pemimpin bernama Lydia dan hilang selama 400 tahun. Ya, cukup panjang waktu ya, di mana kota ini hancur dan juga hilang. Tetapi dalam perjanjian baru, kota ini dibangun kembali oleh jenderal yang terkenal dari Yunani, yaitu Alexander Agung. Ya. Kota ini dibangun dengan arsitektur yang sangat-sangat indah. Jadi kota Smyrna ini kota yang sangat indah, ya, dibuat dengan sangat matang, semuanya direncanakan dengan baik, dan kota ini menjanjikan hal-hal yang indah. Ya. Kota ini juga dapat dikatakan sebagai kota yang paling indah, melebihi kota Efesus. Padahal kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang indah juga dan menjadi pusat perdagangan juga pada waktu itu. Tapi Smyrna, karena dibuat dengan sangat baik, ini dia dapat melebihi kota Efesus. Ya. Kota ini juga memiliki stadion olahraga yang mewah, perpustakaan yang besar, dan memiliki pertunjukan musik atau Odeon yang terbesar di Asia. Jadi kota Smyrna ini kota yang bukan main-main, saudara. Kota ini kota yang indah. Ya. Kota yang dibuat dengan bagus. Ya. Oleh sebab itu, mari kita melihat bagaimana keadaan penduduknya di kota yang bagus ini. Ya. Penduduk di kota ini pasti mayoritasnya adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Ada bangsa Yunani dan juga bangsa Romawi, karena pada zaman itu Romawi yang menduduki daerah itu. Ya. Sehingga kota ini memiliki banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Ya, baik itu kepada dewa-dewinya Yunani, tetapi juga dewa-dewinya Romawi. Jadi kota ini kota yang bisa dikatakan kota maksiat juga, Bapak Saudara, sama seperti Efesus. Ya, saudara. Dan bagaimana kondisi ekonomi jemaat di penduduk di Smyrna ini? Kondisi ekonomi dari penduduk di kota ini makmur dan kaya-kaya, Bapak Saudara. Karena kota ini juga menjadi satu pelabuhan yang besar dan juga tempat perdagangan yang besar pada waktu itu, saudara. Karena posisinya sangat strategis, ya, di pinggir pantai, dan itu sangat-sangat menguntungkan kota ini. Jadi secara kondisi keadaan, ya, dari kotanya yang bagus dibangun dengan indah, penduduk yang kaya-kaya. Tetapi kenapa ketika kita membaca ayat-ayat ini, secara khusus keadaan jemaat di Smyrna itu berbanding terbalik. Ya. Apa sih yang sebenarnya dialami oleh jemaat Smyrna
Padahal kalau kita melihat kota ini bagus, keadaan ekonominya baik, tapi kenapa orang-orang percaya pada waktu itu di kota ini mengalami satu hal yang berbanding kebalik dengan keadaan di kota ini dan juga keadaan penduduknya? Yaitu penderitaan yang mereka malah alami, saudara. Oleh sebab itu, saat ini kita mau belajar bagaimana jemaat Tuhan atau gereja Tuhan ketika di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun tetap berharap, tetap bersandar, tetap percaya sama Tuhan, dan setia sampai mati. Apa saja sih penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna? Kalau kita melihat di ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kata kesusahanmu ini, saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan thlipsis. Kata ini tidak menunjuk pada kesusahan yang biasa atau ringan. Contohnya diputus pacar, nggak ada uang di dompet, Bukan masalah atau kesusahan yang ringan, bukan, saudara. Tapi kesusahan yang dimaksud di dalam teks ini kesusahan yang sangat berat. Salah satu penulis buku, saya lupa namanya, tapi dia berkata kesusahan yang dimaksud atau thlipsis ini sama seperti anggur yang diperas, yang ditekan supaya sari atau airnya keluar. Jadi mengalami tekanan yang sangat berat. Dan kemiskinan yang dialami oleh jemaat Smyrna ini bukan kemiskinan yang biasa juga, saudara. Ada dua kemiskinan yang ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau yang ditulis di dalam teks ini adalah petokos atau petokos. Miskin yang betul-betul tidak punya apa-apa lagi. Betul-betul dia tidak memiliki apa-apa lagi. Betul-betul miskin. Kenapa mereka mengalami kemiskinan? Karena mereka dikucilkan. Mereka tidak dianggap. Karena apa? Karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, tapi mereka juga difitnah. Oleh apa? Oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, bahwa yang memfitnah mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada waktu ini di kota ini juga mereka orang-orang yang kaya, yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Sehingga bagaimana caranya supaya orang-orang Romawi semakin simpati, semakin senang kepada orang-orang Yahudi, caranya adalah memfitnah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa fitnah? Contoh satu saja, saudara. Difitnah bahwa orang-orang percaya di kota ini melakukan kanibalisme. Mereka memberikan gosip seperti itu. Kenapa? Karena di perjamuan kudus, pemimpin perjamuan kudus akan mengatakan, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, makanlah. Inilah darahku yang kutumpahkan, minumlah. Jadi itu dipakai untuk memfitnah orang-orang percaya ini. Dan juga contoh yang lain yaitu perjamuan kasih yang disebarkan bahwa itu melakukan pesta seks. Itu fitnah-fitnah yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Tidak gampang, saudara. Dengan iman percaya mereka. Saudara. Mereka berusaha bekerja dengan jujur, tanpa kompromi dengan dosa. Kalau kita melihat, saya kadang-kadang mendengar kalau di pemerintahan atau di birokrasi kalau nggak ada uang tidak akan berjalan mulus. Harus ada suap menyuap biasanya. Ini yang terjadi ketika mereka tidak mau masuk dalam sistem yang jahat itu, mereka biasanya akan dipecat. Tidak akan dianggap, dibuang. Mereka dihambat dalam pekerjaan mereka. Dan juga dipecat karena iman kepada Yesus. Itu, saudara. Wow.
Kalau kita melihat berarti penderitaan yang dialami jemaat di Smyrna, penderitaannya melebihi level yang kita alami saat ini. Mungkin kita belum sampai dipecat karena iman kita. Kita masih mengalami pergumulan-pergumulan yang menurut kalau saya bandingkan masih biasa. Tapi kenapa ketika ada masalah pergumulan yang biasa itu menurut kalau dibandingkan dengan jemaat Smyrna, kita langsung hilang harapan sama Tuhan Yesus. Nggak ada uang di dompet, kita langsung aduh. Itu yang terjadi, saudara. Rumah dan harta benda jemaat di Smyrna dibakar oleh orang-orang Romawi. Saya teringat oleh kisah dari bangsa Yahudi ketika Partai Nazi di Jerman itu memerintah pada tahun 1933. Saya sangat-sangat senang sejarah, ya saudara. Saya sangat memperhatikan ketika orang Yahudi pada zaman Nazi, di mana mereka tersebar di Eropa, secara khusus di Jerman, dan orang-orang Yahudi ini sukses di tanah Jerman, dan Hitler berkuasa. Dia memberikan doktrin bahwa yang membuat Jerman kalah pada perang dunia yang pertama adalah gara-gara orang-orang Yahudi. Mereka difitnah. Dan juga mendoktrin orang-orang Jerman untuk memusuhi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa yang membuat kemunduran ekonomi Jerman itu karena orang-orang Yahudi yang dengan serakahnya mengambil keuangan mereka, kekayaan mereka dengan sistem perdagangan mereka yang dibangun. Oleh sebab itu pada waktu itu orang Yahudi ditangkap, diusir dari rumahnya, dikirim ke kamp-kamp konsentrasi, dan menurut sejarah yang ditulis hampir kurang lebih 6 juta orang Yahudi dibunuh. Saya melihat inilah yang terjadi pada jemaat di Smyrna. Perbedaannya, jemaat di Smyrna mengalami kesusahan ataupun penderitaan karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertahan dalam masalah, dalam kesusahan, dalam penderitaan, digosipin orang, tetap bertahan, tetap ke gereja, tetap melayani Tuhan. Wow, itu luar biasa, saudara. Kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini, apa sih yang membuat mereka dapat bertahan? Ada 2 hal penting yang perlu kita pelajari, saudara, yang perlu kita miliki dan kita praktekkan, sehingga kita juga dapat bertahan ketika penderitaan itu datang. Masalah pergumulan pasti akan datang, saudara. Tapi penderitaan yang berat karena iman kita pun pasti akan datang. Terkadang saya juga berdoa, aduh Tuhan, kalau boleh saya meninggal sebelum nubuatan kitab Wahyu itu terjadi. Karena kalau terjadi banyak orang Kristen yang akan ditangkap, dibunuh. Dan itu cukup mengerikan. Tapi saya juga berpikir kalau Tuhan Yesus saja dibunuh oleh mereka, saya pun orang-orang yang mengikut Yesus pasti akan dicari dan juga dibunuh. Oleh sebab itu, saudara, dalam dunia ini gereja ditutup, jemaat Tuhan dianiaya, dipenjara, itu sudah pasti akan terjadi. Karena Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita kuat, kita dapat bertahan. Kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kuat ketika penderitaan datang. Yang pertama, ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu. Hal yang pertama, berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah penuh? Karena Tuhan Maha tahu. Dikatakan, Tuhan Yesus tahu kesusahan dan kemiskinan. Tuhan Yesus tahu pergumulan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus sangat tahu, Bapak Saudara. Sudah tidak ada beras mungkin di rumah, di ATM,
digitnya berkurang, nolnya berkurang. Ya. Tuhan Yesus tahu. Ada yang belum keterima di universitas, mulai bingung, mulai cemas. Tuhan Yesus tahu. Tetapi Tuhan Yesus juga menggenapi janji-janjinya kepada kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Mungkin kita harus mengalami pergumulan itu supaya kita belajar penuh untuk berserah penuh sama Tuhan Yesus. Tuhan izinkan semua masalah pergumulan itu datang sama kita supaya memproses kita sehingga kita menjadi emas yang murni dan kita siap menerima surga itu. Berserah penuh itulah yang dilakukan jemaat di Smyrna, sehingga mereka boleh bertahan dari penderitaan yang mereka alami sampai nggak punya apapun. Dan sejarah itu menulis. Hal yang kedua, setelah berserah penuh sama Tuhan, harus penuh, saudara. Nggak bisa setengah-setengah. Tapi itu proses ya, saudara. Proses untuk sampai penuh berserah itu proses. Dan kita harus mengalami. Jangan lari, saudara. Jangan lari dari masalah. Jangan cemen, saudara ya. Orang-orang masa kini bilang lari dari masalah itu pengecut, cemen. Ya. Gak usah, hadapi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Selain kita punya iman yang besar, tapi kita juga beriman kepada satu pribadi yang besar. Dan dia hidup. Yesus namanya. Ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalau melihat dari kata selama 10 hari itu, saudara, para penafsir Alkitab sepakat ini tidak bisa diterjemahkan atau ditafsirkan secara harafiah. Dengan 10 hari saja mereka selesai dan mereka baik. Tidak, saudara. Banyak pandangan, tapi banyak yang setuju bahwa 10 hari ini adalah melambangkan 10 masa penderitaan bagi gereja Tuhan pada waktu itu. Ya. Tidak hanya dialami oleh jemaat Smyrna, juga jemaat-jemaat yang lain. Orang-orang percaya pada waktu itu. Ya. Mereka mengalami 10 masa penderitaan pada masa pemerintahan 10 kaisar Romawi. Mulai dari Nero. Terus sampai ke Kaisar Diocletian. Ya. Kalau tidak salah ya. Karena setelah itu ada kaisar yang akhirnya membuat satu peraturan bahwa agama Kristen itu menjadi agama nasional di Romawi. Jadi bayangkan, saudara, itu kurang lebih ada 3 abad. 3 abad itu bukan waktu sebentar, saudara. Waktu yang panjang, yang lama sekali. Dan mereka harus hadapi itu. Dan sejarah juga menulis, mereka setia sampai akhir. Apa saja yang mereka alami, saudara. Ya. Dibakar. Ya. Digoreng. Ya. Sama seperti Yohanes, digoreng dia masih hidup. Ya. Akhirnya dia digoreng atau dimasukkan ke dalam ter aspal itu ya. Tapi dia masih hidup, akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Tapi disitulah dia mengalami satu penglihatan yang ajaib. Dan itu ditulis. Ya. Dan itu memberkati kita saat ini. Oleh sebab itu, saudara, berserah penuh kepada Tuhan dan jangan takut. Itu menjadi hal yang penting. Yang perlu kita praktekkan hari demi hari. Bersama Tuhan tidak bisa hanya katanya saja. Tapi kita harus mempraktekkan. Jangan kata orang tentang Yesus. Tapi kita alami sendiri. Siapa Yesus itu. Ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan banyak kesaksian. Ya. Yang Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan. Ya.
Bagaimana Tuhan menolong, dan terkadang perbuatan Tuhan membuat kita terkagum-kagum. Sampai hal yang kecil pun Tuhan perhatikan. Ya. Saya juga mengalami perbuatan Tuhan, nggak hanya besar, tapi hal yang kecil pun Tuhan perhatikan. Dan saya alami. Dan itu membentuk iman saya untuk belajar bertahan, belajar tetap pegang tangan Tuhan tiap-tiap hari. Walaupun kenyataan membuat kita goyah, saudara. Harus bayar uang sekolah anak, sudah mau dekat. Sedangkan usaha sedang turun. Tidak gampang, saudara. Saya tahu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga ketar-ketir. Tapi janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Contoh nyata yang ditulis oleh sejarah itu Bapak Gereja dari Jemaat Smyrna yang terkenal adalah Bishop Polikarpus. Pada waktu itu dia ditangkap dan dia diminta oleh tentara Romawi untuk mengingkari imannya, menghujat Yesus dan menyembah kaisar. Yang pada waktu itu kaisar dianggap Tuhan. Tapi Polikarpus dengan tegap dan dengan yakin dia berkata, 86 tahun saya hidup. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Tidak pernah menyakiti saya. Saya tidak akan menghujat Yesus. Dan saya tidak akan menyembah kaisar sebagai Tuhan. Karena Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Dan terakhir dia mengatakan, api yang akan membakar tubuh saya ini mungkin 1-2 jam saja. Saya tidak apa-apa. Tapi saya tidak mau mengalami kematian yang kedua. Itu masuk neraka. Jadi tidak apa-apa, saya harus mati. Karena saya mau mengalami kehidupan setelah kematian. Saudara, sangat indah. Dan sejarah menulis berbagai contoh orang-orang percaya pada waktu itu dan sampai detik ini. Saya punya buku The Martyr of Voice atau Voice of Martyr, ya. Itu ditulis dari zaman dulu sampai saat ini, bagaimana penderitaan orang-orang percaya. Tapi mereka bisa lulus, mereka setia sampai mati. Kalau pergumulan masalah yang saat ini kita hadapi, kalau dibandingkan dengan mereka, itu masih ringan, saudara. Masa kita langsung hilang harapan kita sama Tuhan. Mereka yang harus mengorbankan nyawa mereka, mereka tetap kuat, berdiri teguh. Perlu kita belajar, saudara, dari jemaat di Smyrna ini. Keadaan kota yang mewah mereka tidak mengalaminya. Tapi mereka tetap beriman, mereka tetap setia sama Tuhan. Nggak apa-apa, saya miskin. Ya. Kata jemaat di Smyrna. Tapi saya boleh tetap percaya Tuhan, itu sudah kekayaan bagi saya. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-9. Kesusahanmu dan kemiskinanmu Tuhan tahu, namun engkau kaya. Kaya karena kita memiliki sumbernya, Tuhan Yesus. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh memilih alat pencetak uang atau uangnya saja. Kalau saya mau alat pencetak uangnya. Sumbernya kan dari situ. Jadi kita sudah punya sumbernya. Dan itu yang sudah cukup bagi kita. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 20 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan ayat yang ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Penderitaan pasti kita alami, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus saja mengalaminya. Satu paket ketika kita mau mengikut Yesus, tidak hanya berkat yang kita alami,
tapi juga penderitaan. Sama seperti dia menderita. Dalam Filipi 3 itu dikatakan ayat yang ke-10, 11 bahwa yang kukendaki ialah mengenal dia. Tidak hanya kebangkitannya, tapi juga kematiannya, dan juga penderitaannya. Satu paket, saudara. Jadi biarlah penderitaan yang saat ini kita alami atau pergumulan, masalah mungkin belum seberat jemaat Smyrna. Kita anggap itu sebagai ujian untuk mempersiapkan kita kalau penderitaan itu datang, di mana nyawa kita sebagai bayarannya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari jemaat di Smyrna. Mereka dapat bertahan di tengah penderitaan. Kurang lebih 3 abad mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dan sejarah membuktikan mereka setia sampai mati. Saya nggak tahu apakah ada dari mereka yang murtad. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bertahan dan mereka setia sampai mati. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Dan jangan takut, karena Yesus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami belajar dari jemaat di Smyrna. Biarlah Tuhan menolong agar kami semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan ajar kami, untuk kami mempersiapkan diri. Ketika kami mengalami penderitaan, kami tetap bertahan. Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap masalah pergumulan yang saat ini kami alami, mungkin belum berat sama seperti jemaat Smyrna alami. Tapi biarlah setiap pergumulan, kesusahan, atau masalah yang kami alami saat ini, itu mengajar kami, menguji kami untuk kami berpegang teguh sama Tuhan. Kami berserah penuh sama Tuhan. Dan kami belajar untuk kami tidak takut. Kami menghadapi masalah itu, kami tidak lari, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai mati. Dan kami tetap kuat ketika penderitaan itu datang. Terima kasih Bapa. Sertai kami dimanapun kami berada. Usaha pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Dan biarlah kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terberiku terima darimu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ibadah online kita pada hari ini boleh menguatkan kita walaupun kita tidak bisa bertemu secara onsite dalam beberapa minggu ini karena pandemi yang meningkat kembali, tapi saya percaya kita semua tetap ada dalam hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita boleh terus setia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Seraya kita juga terus berdoa supaya Tuhan meluputkan kita dari persoalan pandemi ini. Kita semua boleh dilindungi oleh Allah saja. Kuasa Tuhan boleh menjamah kehidupan kita, menolong kita di dalam segala hal. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami adalah gereja-gereja Tuhan yang akan Tuhan pakai supaya kami boleh menjangkau banyak-banyak jiwa. Jadikan hidup kami menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Pakai Tuhan, supaya kami boleh memenangkan banyak jiwa. Dan kami sungguh rindu supaya Indonesia boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menjadi gereja Tuhan yang boleh senantiasa menjangkau, memenangkan banyak-banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kami semua. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk persoalan yang sedang kami hadapi, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang meluputkan kami dari persoalan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya setiap jemaat yang ada saat ini, Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang menguatkannya dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan kami semua. Dan terutama Tuhan beri kepada kami Tuhan terus kesehatan, dijauhkan daripada segala mara bahaya. Kasih setia Tuhan boleh menyertai kami semua. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, oleh biru-biru-Mu, oleh kuasa Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang boleh nyata atas kehidupan kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan dan masalah pada saat ini. Bapa, jamah Tuhan, supaya mereka juga boleh yakin dan percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan boleh menjamahnya. Kebaikan, kemurahan Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kami semua. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Biar kiranya setiap jemaat GBI Sumbersari, kami semua boleh memperoleh kemurahan Tuhan saja. Kami semua boleh dilindungi oleh Allah saja, dijauhkan daripada segala kuasa-kuasa jahat, dijauhkan daripada segala mara bahaya, dan kami percaya kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan jamah, studi kami Tuhan juga yang menjamahnya. Kehidupan keluarga kami Allah saja yang menjamahnya. Kami percaya Tuhan yang menolong kami di dalam segala hal. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami semua. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.